Pak Shen, hebat sekali. Nyonya Shen hari ini sangat hebat ya, kenapa? Menyelidik sampai ke sini. Kita bercerai saja. Apa katamu? Aku bilang, kita bercerai. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Tentu saja aku tahu. Mimpi. Kenapa? Kamu jelas-jelas tidak mencintaiku. Kenapa kamu tidak mau melepaskanku? Kenapa, Suan? Jangan lupa, bagaimana caramu tanpa memilih cara untuk naik ke ranjangku. Sekarang uang sudah cukup, mau pergi begitu saja. Jadi, ini caramu membalas dendam? Ya. Ku beritahu kamu. Sepanjang hidupmu, hidup adalah orang Shenyan. Mati adalah hantu Shenyan. Ingin pergi. Kecuali aku mati. Halo. Umur berapa? 23. Ada pacar? Tidak. Mau bantu kakak satu hal? Bantu apa? Jadi, kekasihku, Kalian para nyonya kaya. Biasanya mainnya sangat liar. suamiku, sudah selingkuh bertahun-tahun. Dia selingkuh dengan banyak orang. Banyak sampai aku sendiri tidak ingat. Jadi, cari aku untuk balas dendam padanya? Tidak, aku ingin dia yang minta cerai dariku. Bagaimana? Mau bantu aku? Harganya sesuai keinginanmu. Berkeliaran di luar. Bukannya cuma cari uang? Asal harganya cocok, terserah kamu. Orang ini, aku mau. Mulai hari ini, dia nggak perlu kerja di sini lagi. Pak, pakaian Anda ini maksudnya apa? Gak apa-apa. Kalah taruhan. Coba rasain kehidupan sehari-hari. Tapi, ini lebih seru dari yang kubayangkan.
Tolong rahasiakan hal hari ini. Oke. Kak Yan, acara keluarga hari ini, kok nggak ajak kakak ipar? Iya Kak Yan, udah lama nggak ketemu kakak ipar. Teleponin kakak ipar dong. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Kayaknya kakak ipar lagi sibuk hari ini. Kak Yan, posisimu di keluarga kayaknya perlu dikuatin nih. Shen Yan. Kau pikir aku masih seperti dulu? Bisa kau panggil sesukamu. Dan kau usir semaumu? Lepas. Nona Su, kerjasama yang kita bahas sebelumnya sepertinya hanya pura-pura jadi pasangan. Tapi kadang sandiwara perlu dimainkan dengan sungguh-sungguh. Mengerti? Sudah, nggak usah digangguin lagi. Aku cuma mau kamar ini. Tercium bau laki-laki lain. Laki-laki paling peka soal hal begini. Meski cuma sedikit jejak samar-samar. Sudah cukup buat tanam kecurigaan di hatinya. Kalau sudah putus asa begini, kenapa nggak biarin dia lihat langsung? Bukannya lebih efektif? Nggak, makin tersembunyi. Makin banyak ruang buat bayangan. Makin terasa nyata. Yang aku mau bukan drama selingkuh yang kacau. Aku mau dia sendiri yang pelan-pelan nemuin petunjuknya. Cuma gitu dia baru bakal yakin betul. Pak Shen, kakak ipar nggak datang. Biar aku temanin minum ya. Sendirian kan bosen. Aneh, dulu semalam-malam pun kalau aku manggil. Meski nggak mau, dia pasti datang. Hari ini kenapa ya? Telepon nggak diangkat, SMS nggak dibales. Jangan-jangan lagi nggak enak badan. Kak Yan, kamu kok gelisah banget? Khawatir banget sama kakak ipar, pulang aja cek. Teman-teman juga nggak bakal ngejek kamu, iya dong Yan. Ngomong apa sih, aku khawatir sama dia. Dia ada yang perlu dikhawatirin? Ayo minum. Udah tidur dari tadi sore? Atau nggak ada di rumah sama sekali? Jangan-jangan Suan. Nggak. Nggak mungkin dia berani. Dia pasti nggak punya nyali. Kamu sedang apa? Nggak apa-apa. Aku baru bangun, agak dingin aja. Jadi mau nutup jendela. Sendirian di rumah? Kok nggak nyalain lampu? Aku baru bangun, belum sempat nyalain. Parfum kamu hari ini unik banget. Kenapa dulu nggak pernah aku cium di kamu? Parfumku kan banyak banget. Setiap botol rasanya kamu ingat semua? Kenapa hari ini nggak angkat telepon, nggak balas SMS? Aku nggak lihat. Aku capek, mau istirahat. Keluarlah.
Apa ini? Ini kandasimu. Kok bisa ada di sini? Punyaku. Oke, kalau punyaku, aku simpan ya. Hari ini kok ingat ngantar aku? Aku bukan ngantar kamu. Aku cuma mau kasih tahu. Aku daftar kelas tari. Nanti siang, nggak antri makan ke kantor lagi. Kelas tari, khusus buka siang hari? Tempatnya jauh, bolak-balik makan waktu. Loh Bu, kan Bu bilang Bos Shen perutnya sensitif. Cuma bisa makan masakan Bu sendiri? Bertahun-tahun Bu selalu setia antar ke kantor kami. Kan jadi cerita bagus. Kok ini, tiba-tiba nggak antar lagi? Kamu kayaknya perhatian banget sama dia. Nah, tugas antri makan buat dia nanti. Aku serahkan ke kamu. Semoga kamu juga setia setiap hari. Bos Shen, Bu belakangan kayaknya aneh. Dia sepertinya sama sekali nggak peduli sama bos lagi. Sekretaris Lee, masuk sebentar. Bos Shen, lihat dasi ini, pernah aku pakai? Bos Shen, bos kan nggak pernah pakai bahan dan merek dasi kayak gini. Kelihatannya murahan. Ikuti mobil sport putih itu, apakah? Dia memang mengikutimu. Justru biarkan dia mengikuti. Kalau tidak, siapa yang akan menonton pertunjukan ini? Kamu yakin sekali dia akan mengikuti skenariomu? Aku terlalu mengenalnya, ini cuma karena rasa posesifnya saja. Bahkan barang yang dia tidak mau pun, dia tak akan biarkan orang lain menyentuhnya. Peluk aku. Menari. Dengan senang hati. Langkah tarianmu sangat profesional. Berkelana di dunia hiburan malam. Kalau tidak belajar keterampilan yang berguna untuk bertahan hidup, bagaimana bisa? Untuk mendekati wanita kaya. Jangan bilang begitu. Orang-orang sepertimu, pikiran lebih rumit dari labirin, cara lebih tajam dari pisau. Aku takut kalau tidak hati-hati, malah akan dikuliti dan diambil tulangnya. Dimakan sampai habis tak bersisa. Ini masih jauh dari cukup.
Tidak bisa, ini tempat umum, di depan banyak orang. Kalau aku langsung marah dan merobek muka, kalau masalahnya jadi besar, besok keluarga Shen kita akan jadi bahan tertawaan di seluruh kalangan. Dia lebih bisa menahan diri dari yang kuduga. Orangnya sudah pergi, kita masih menari. Hari ini kamu sudah bekerja keras. Ini upah kerjamu. Selanjutnya apa yang perlu kulakukan? Kamu melakukan ini, tidak takut reputasimu hancur total? Reputasi? Asal bisa bercerai. Reputasi apa artinya? Lagi pula, hanya Shen Yan yang boleh main-main di luar. Tidak bolehkah aku, Nyonya Shen ini, sekali-sekali selingkuh kecil? Tuan Shen, apa maksudmu ini? Di siang bolong. Menculik? Kamu kenal aku? Presiden grup Shen yang terkenal, pilar bisnis. Siapa yang tidak kenal? Kalau sudah kenal aku, itu bagus. Sebutkan harganya. Lalu menjauhlah dari istriku. Tuan Shen, kurasa kamu salah paham satu hal. Bukan aku yang mendekati istrimu. Tapi dia yang aktif menggodaiku. Kau cari mati. Direktur Shen, bagaimana kalau pertimbangkan masalahmu sendiri? Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Mengapa? Suwan, katakan padaku mengapa? Sudah kukatakan, aku tidak mau. Aku suamimu, kau istriku. Ini kewajibanmu. Apa yang tidak mau? Shen Yan, kau selalu begini, hanya tahu memaksa. Tak pernah tahu menghormati orang lain. Tunggu. Besok malam. Ada jamuan makan malam bisnis grup Dingsheng. Bisakah kau ikut denganku? Suruh sekretarimu saja yang temani. Bukankah dia lebih perhatian? Jamuan makan malam itu penting. Pasangan Direktur Wang juga akan hadir. Mereka sangat mementingkan keluarga. Semua bawa pasangan. Kau. Bisakah tolong aku sekali lagi? Baik. Ini yang terakhir kalinya. Nyonya Shen akhirnya datang juga. Kalau tidak datang, orang-orang akan mengira pendamping Pak Shen berganti. Malam ini kau sungguh bersinar. Pakaian ini pasti butuh banyak persiapan. Tidak seperti aku yang selalu ikut Pak Shen. Sudah terbiasa dengan dunia, malah merasa sederhana lebih nyaman. Shen Yan di mana? Pak Shen di mana? Kau tidak tahu. Aku kira dia keluar menjemputmu. Lihat, meski kau datang dengan pakaian mewah,
Pak Shen tetap tidak peduli. Beberapa situasi tidak bisa ditopang hanya dengan gaun. Apa kau merasa? Suan, kau ngapain? Suan, kau ngapain? Pak Shen, istri bercanda denganku. Bercanda macam apa sampai harus sentuh-sentuh? Shen Yan, kau yang minta aku datang. Kau biarkan sekretarimu menghinaku? Pak Shen, kakak ipar dia salah paham. Sudah, jangan ribut lagi. Direktur Wang datang. Ikut aku sapa. Pak Shen, masih muda sudah sukses, keluarga juga harmonis. Sungguh langka. Aku selalu percaya, seorang pria hanya jika bisa menjaga hubungan keluarga dengan harmonis, baru bisa diandalkan. Aku mau bekerja sama dengan orang seperti itu. Terlalu dipuji Pak Wang. Wan selalu mendukungku. Pak Wang, perhatianmu pada keluarga membuatku tersentuh. Aku juga setuju. Hubungan keluarga sangat penting bagi seseorang. Jadi, aku berencana bercerai dengan Shen Yan. Maaf, Pak Wang, Nyonya Wang. Wan hari ini merasa tidak enak badan, dan baru saja kami bertengkar, izin saya pergi sebentar. Suan, apa kamu gila? Apa yang mau kamu lakukan? Saya peringatkan kamu, jangan bicara sembarangan di depan Direktur Wang. Saya cuma mau mengatakan yang sebenarnya, hubungan pernikahan kami sudah tidak ada lagi sejak lama. Saya mau cerai. Presiden Shen, apakah ini benar? Tentu tidak. Wan dia cuma sengaja bikin saya marah. Saya tidak sedang marah dan ngomong sembarangan, saya serius. Shen Yan, saya mau cerai denganmu. Jangan pernah mimpi itu. Saya katakan padamu Suan, jangan kira saya tidak tahu apa yang kamu lakukan di luar sana. Perbuatan kotormu itu. Bagus, katakan saja, apa yang sudah saya lakukan? Apakah kamu berani mengatakannya? Presiden Shen. Emosinya sangat besar ya. Entah apakah saya berhak dapat kehormatan mengundang nona ini untuk berdansa bersama saya. Kenapa kamu ada di sini? Ini adalah acaraku. Bukan tempat untuk orang sepertimu, cepat keluar dari sini. Oh. Sepertinya Presiden Shen salah paham. Kalau tidak salah ingat, ini kan tempatnya grup Dingseng. Ini kan acaranya Direktur Wang, bukan? Ada apa? Apa ada bedanya? Direktur Wang, di acara Anda, bolehkah saya mengundang Nona Su berdansa satu kali? Tuan Lu, bagaimana bisa orang sebesar dia tiba-tiba datang ke acara kecil saya? Tentu saja boleh. Tempat saya ini cuma menyediakan platform. Selama Nona Su mau, saya tidak masalah. Saya tidak masalah. Suan, kamu berani. Itu bukan Nyonya Shen kan? Kenapa dia bisa bersama pria lain? Berdansa bersama? Presiden Shen masih ada di sini. Ini terlalu tidak menghargai muka Presiden Shen kan? Siapa pria itu ya? Belum pernah lihat. Sudah lama dengar kalau hubungan pernikahan Presiden Shen sudah tidak ada sejak lama. Ternyata itu benar. Sekarang muka keluarga Shen sudah hilang besar sekali. Presiden Shen, kakak ipar itu, sejak kapan berhubungan dengan pria muda tampan ini? Di depan banyak orang seperti ini.
Bukankah ini mau menampar muka Anda? Hei, belum apakah dan selamat? Belum giliranmu bicara. Ikut aku. Swan, apa yang mau kamu lakukan? Kamu mau aku jadi bahan tertawaan orang? Di mana cincinmu? Sudah dibuang. Apa? Katakan sekali lagi. Kataku, aku sudah membuangnya. Perceraian saya tidak bisa saya dapatkan. Apa cincinnya juga tidak boleh saya buang? Kenapa? Hanya karena saya tidak menemani kamu ulang tahun. Hanya karena itu semua. Wanita yang cuma main peran saja. Swan, kapan kamu jadi? Begitu tidak masuk akal? Tidak masuk akal? Shenyan, apakah kamu butuh saya ingatkan kamu lagi? Wanita di klub mewah. Sekretaris di kantor. Wanita asing di lift hotel. Apakah kamu butuh saya waktu, tempat, dan orangnya? Satu persatu saya daftarkan untukmu? Atau menurutmu, aku Swan cuma kayu tanpa perasaan? Pantas saja melihat suamiku dikelilingi banyak wanita. Masih harus berhormat dan melihat. Cukup. Jangan bicara hal ini di sini. Baik, kita pulang bicara. Tuan Shen, rapat pengumuman tender dari Direktur Wang akan segera dimulai. Kesempatan kali ini sangat penting untuk perusahaan yang mau go public. Anda tidak bisa absen. Tuan Lu, lihat ini. Apa yang terjadi hari ini? Acara tender nanti. Berikan untuk Shensi. Ah, tapi Tuan Lu, di antara perusahaan yang ikut tender hari ini, ada yang lebih kuat dari dia. Kataku, berikan untuk Shensi. Baik. Kamu pulang dulu. Tunggu aku di rumah. Kenapa kamu bisa ke sini? Aku tidak mengatur langkah ini. Bagaimana? Melihat Tuan Shen panik, kamu jadi luluh? Atau kamu menyalahkan saya mengacaukan rencana MU, membuatmu tidak bisa lanjut? Menjadi Nyonya Shen yang lembut itu? Perhatikan jabatanmu. Baik, saya perhatikan. Kalau kau bilang berhenti sekarang, saya langsung hilang. Perjanjian selesai. Kau bisa kembali, lanjutkan jadi Nyonya Shen yang gemilang. Nyonya Shen. Saya sudah bosan. Ayo pulang dengan saya. Sudah waktunya untuk memberi pukulan terakhir padanya. Bukannya kau bilang, mau ambil jalan memutar? Biarkan dia sendiri menemukan jejaknya. Rencana berubah. Kehadiranmu membuatnya terpancing. Sekarang, logikanya paling lemah, curiganya paling besar. Malam ini, waktu terbaik. Tapi, ini sepertinya tidak termasuk dalam perjanjian kita. Maaf, komisi akan naik sesuai faktor risiko. Nanti, kalau dia kehilangan kendali, kau lihat situasi. Kehilangan kendali? Saya tidak akan berakhir berdarah-darah, kan? Tidak. Orang seperti dia hanya berani main belakang. Wan. Masuk. Wan berhasil. Direktur Wang kasih tender ke kita. Asal proyek lancar, perusahaan bisa segera IPO. Shenyan. Kupikir kau kembali untuk bicara soal perceraian. Haruskah kau sebut hal yang bikin ilfil di saat seperti ini? Bagi saya,
Tidak ada yang lebih penting dari ini. Kenapa? Suan, kau beritahu saya kenapa. Bukannya ini hidup yang kau rencanakan mati-matian dulu? Gelar Nyonya Shen, hidup mewah, dikagumi semua orang. Bukannya dulu kau yang mohon saya nikahi? Benar. Dulu saya bodoh, saya tolol. Pikir cinta bisa hangatkan batu. Tapi bertahun-tahun ini, bagaimana saya jalani? Setiap hari, jaga rumah kosong. Tunggu suami yang tak pernah pulang. Setiap hari lihat kau dengan wanita lain. Pamer cinta mesra. Shenyan, saya juga manusia, punya harga diri. Sudahlah, jangan marah. Lihat, saya beli untukmu. Baru. Yang lama pergi, yang baru datang. Saya pasangkan untukmu, nanti. Ada orang di dalam? Tidak ada. Pergi sana. Shenyan, apa yang kau lakukan? Kau masih meragukanku. Tiga. 2. Apa dia takut jadi kabur duluan? Kau lihat apa? Bicara. Yang tadi di lemari, apa itu cowok yang tadi? Digolo, jawab, iya kan? Iya. Setelah aku bercinta dengannya tadi, dia kabur lewat jendela ini. Bagaimana, Pak Shen? Topi hijau ini nyaman dipakai. Kau bohong, kau sengaja bikin aku marah kan? Bukan. Shenyan. Aku cinta dia. Cinta. Apa yang kau cintai darinya? Dia lebih baik darimu dalam segala hal, lebih muda, lebih kuat, lebih tahu menghormatiku, dan juga lebih darimu. Lebih seperti pria sejati. Sejak kapan? Sudah lama. Sejak kau bawa cewek ketiga atau keempat muncul di depanku, kami sudah bersama. Suan. Berani kau mengkhianatiku. Beraninya kau. Kecuali kau bunuh aku. Kalau tidak, cerai. Baik, cerai. Aku ingin lihat, tanpa keluarga Shen. Tanpa status Nyonya Shen, apalagi dirimu. Apapun itu. Lebih nyaman dari jadi Nyonya Shen. Kau pikir, dia punya ketulusan berapa untukmu? Dia cuma mengincar status Nyonya Shen MU. Untuk sensasi, main-main saja. Tanpa aku. Kau pikir masih bisa nikmati kemewahan sekarang? Jadi Suan yang dimanjakan orang. Mimpi, tanpa aku Shenyan. Kau bukan apa-apa. Aku akan buat kau menyesal. Aku akan buat kau berlutut minta kembali padaku.
Selamat Pak Shen, kembali lajang. Mulai sekarang, akhirnya Anda bisa terbebas dari beban yang tidak menyenangkan. Bersiap untuk memulai yang baru. Selamat juga untukmu. Apa yang perlu diselamati dariku? Selamat, akhirnya kesempatanmu datang. Bukankah kamu selalu ingin menjadi Nyonya Shen? Semangat. Kamu, Cukup. Naik mobil. Semuanya sudah berakhir. Kenapa kamu di sini? Kamu terlalu kejam. Baru saja memanfaatkanku untuk mencapai tujuan, langsung membuangku. Menghapus kontak. Kita sudah sepakat ini transaksi. Uangnya sudah kubayar. Kita sudah tidak saling berhutang. Secara materi sudah selesai. Bagaimana dengan kerugian mentalku? Kerugian mental? Waktu itu di dalam lemari. Bukankah kamu kabur duluan? Dari mana ada kerugian mental? Aku sudah membantumu, kalau dia benar-benar menemukanku di lemari, bukankah itu membuktikan kesalahanmu berselingkuh selama pernikahan? Kenapa harus memikul tuduhan itu sendiri? Aku tidak peduli. Aku peduli. Apa? Hati-hati. Kamu tidak apa-apa? Sepertinya ada masalah. Aku antar kamu ke rumah sakit untuk dibalut. Tidak perlu serumit itu. Rumahmu kan dekat sini. Rumahku? Rumah itu milik kalian, harta perkawinan. Itu memang hakmu, dia masih banyak berhutang padamu. Baiklah, ikut aku. Pak Shen, karena ada orang yang tidak tahu menghargai. Tidak melihat kebaikan Anda. Bukankah sebaiknya Anda melihat orang yang selalu menunggu di samping Anda? Aku? Pak Shen, lihatlah aku. Ulang tahun Anda sebentar lagi, aku ingin menjadikan diriku sebagai hadiah untuk Anda. Ulang tahun. Turun. Selamat ulang tahun. Aku tidak butuh jam tangan. Jangan habiskan uang untuk hal yang tidak berguna lagi. Gak balik ke kantor. Ke villa, iya. Suan. Cepat, lewat jendela sana, buruan. Kenapa? Kamu kan udah cerai, takut dia apa? Bukan takut dia, Shen ini orangnya. Berkuasa dan kaya, caranya kejam. Kalau dia mau ngerjain kamu, kamu bakal ribet banget. Aku gak mau ngeribetin kamu lagi. Kalau beneran gak mau ngeribetin aku, ya dari awal. Jangan libatkan aku. Sekarang tujuanmu udah tercapai, buru-buru mau lepas tangan. Suan. Gak kerasa kamu tuh agak munafik gitu? Oke, salah aku. Aku mohon deh. Tungguin aku di sini.
Suan. Kenapa lama banget buka pintunya? Kamu mau apa? Rumahku, masa gak boleh dateng? Perjanjian cerai udah jelas-jelas bilang, habis cerai kamu yang pergi. Rumah ini jadi milikku. Aku mau ambil barang-barangku. Barang-barangmu? Bukannya udah diangkut semua? Ini tahun pertama kita nikah, kamu yang kasih. Tapi kamu gak pernah pakai sama sekali. Suan. Harus gini caranya kamu ngomong? Lalu, Tuan Shen, mau aku ngomong gimana? Pakai kata-kata manis? Kayaknya klub malam lebih cocok buat kamu. Suan, lepas dari aku, kamu bisa ngapain lagi? Mengandalkan desain gambar-gambarmu yang gak layak dipajang? Atau masih berharap nemuin orang bodoh kayak aku lagi? Jangan lupa, dulu tanpa keluarga Shen. Ibumu yang sakit-sakitan di tempat tidur. Jangan sebut-sebut ibuku. Aku cuma mau bikin kamu sadar sama kenyataan. Tanpa aku, kamu itu bukan apa-apa. Dunia luar gak sesimpel yang kamu bayangin. Dan gak ada satu orang pun yang bakal kayak aku menerima kamu. Shenyan, menerima yang kamu maksud adalah memperlakukan aku kayak barang milik, dikurung di rumah. Nonton kamu tiap hari hura-hura di luar. Dan masih harus aku terima sambil senyum? Penerimaan macam itu bikin aku jijik. Jangan lupa. Dulu kamu yang merengek-rengek, naik keranjangku. Sekarang sok suci apa? Kamu pikir setelah bercerai, semua noda padamu akan hilang? Sudah lama tertanda cap Shenyan di tubuhmu. Seluruh hidupmu akan. Kak, kenapa kamu belum datang juga? Aku sudah menunggumu lama sekali. Di luar sangat ramai. Dia. Kenapa dia ada di sini? Tuan mantan suami. Semua sudah jelas kan? Masih harus bertanya? Malam indah terlalu singkat. Kamu ada di sini agak mengganggu. Bajingan. Shenyan, jangan lupa. Kita sudah bercerai, jadi apapun yang aku lakukan dengan siapapun sekarang. Di mana dan apapun yang kulakukan, bukan urusanmu untuk mengatur. Apalagi bukan urusanmu untuk bertindak kasar. Silakan pergi segera. Suan, kita baru saja bercerai. Kamu sudah tidak sabar seperti ini? Benar, bersamamu, aku terlalu lama tertekan. Aku butuh tubuh muda seperti ini. Untuk melepaskan diri. Bagus. Suan. Sangat bagus. Kenapa kamu tidak pergi? Kenapa? Aku mau cari wanita kaya untuk bergantung, boleh kan? Lihat, aku baru saja dipecat dan tidak punya tempat tinggal. Kak, kamu cantik dan baik hati, baru juga kembali menjadi lajang. Terimalah aku tinggal bersamamu ya. Pergi. Segera. Nyonya Kaya, kita akan bertemu lagi. Akhirnya bebas. Kak Sue. Wan, kudengar kamu sudah bercerai. Malam ini kamu ada waktu luang? Ayo kita makan bersama. Hanya kita berdua saudara. Ngobrol dengan baik. Oke, kamu yang tentukan tempatnya. Tuan muda Shen, dia setuju. Bagus. Kakuku malah dipermainkan oleh wanita ini sampai pusing. Sudah cerai masih saja tergila-gila padanya. Dia berani berkhianat terhadap keluarga Shen. Membuat keluarga Shen menjadi bahan tertawaan. Malam ini, aku akan menggantikan kakuku. Membuat kekesalanku keluar dengan baik. Keberhasilan proyek ini tidak lepas dari usaha kalian semua yang hadir di sini. Tentu saja,
kita juga harus berterima kasih kepada kakakku, tanpa dia. Tidak akan ada proyek ini seperti sekarang. Namun, hari ini selain kakakku, aku juga harus berterima kasih kepada satu orang. Siapa itu? Aku tidak tahu, tidak dengar ada tamu undangan khusus. Nona Direktur Su, pertunjukan apa yang kamu mainkan hari ini? Dialah mantan iparku, Nona Suan. Apa maksudmu? Nona Suan, meskipun hubunganmu dengan kakakku sudah berakhir, tapi mengenai proyek keluarga Shen kami, kamu masih peduli kan? Lagi pula, kamu sudah mencurahkan begitu banyak tenaga untuk itu sebelumnya. Kudengar akhir-akhir ini, hidupmu cukup berwarna. Setelah meninggalkan menara gading keluarga Shen, pastinya, kamu sudah melihat lebih banyak dunia yang lebih luas kan? Bertemu beberapa orang yang sangat ramah, apa maksudnya itu? Itu berarti kehidupan pribadinya berantakan setelah cerai. Omongan Nona muda Su ini sungguh jahat, tidak dikatakan secara terang-terangan, tapi lebih kejam daripada mengatakan secara langsung. Lihat dia datang dengan pakaian seperti ini, terlalu tidak pantas. Shen Yu. Sudah cukup, Kak. Aku ini membantu kamu loh. Kamu harus membuatnya dipermalukan di depan umum, biar dia mengerti. Tanpa senyanku dia bukanlah siapa-siapa. Semua orang bisa jadi musuhnya. Hanya ketika dia sudah terdorong ke jurang, tidak punya jalan keluar. Baru kamu bantu dia sekali lagi. Dia pasti akan sangat berterima kasih dan kembali ke sisimu dengan patuh. Dan untuk nanti, apakah kamu masih mau barang bekas seperti dia? Bukankah itu keputusanmu sendiri? Kakak ipar, Nona Su. Kamu ini, jangan-jangan tertipu ya? Apakah kamu butuh saya, mantan ipar? Membantu kamu membedakan mana yang baik mana yang buruk. Teman-teman barumu itu? Kemampuan Shen Yu kedua untuk menyindir secara tersembunyi. Sungguh sangat mengagumkan. Tapi kamu salah, bukan dia yang bertemu sesuatu. Teman, ramah, tapi aku yang menggunakan segala cara. Bekerja keras untuk merayunya. Siapa kamu? Siapa yang menyuruhmu masuk? Apa saya belum bicara jelas? Saya adalah pacar yang mengejar Nona Su. Lu Jingshen. Oh, jadi itu kamu. Suan, kamu karena orang seperti ini. Sampai mati-matian minta cerai dari kakakku? Menurut saya dia. Selain wajah, tidak ada apa-apa lagi. Jangan-jangan dia itu orang yang hidup menumpang pada wanita? Kamu. Lihat penampilanmu yang miskin itu. Pasti belum pernah minum anggur enak kan? Ini hadiah untukmu, minum lalu cepat pergi. Shen Yu, sudah cukup. Minumannya, lebih baik kamu simpan sendiri untuk menyegarkan otakmu. Kau berani menyentuhku. Apa masih diam di sana? Tangkap dia. Shen Yan, apa kamu benar-benar mau bertindak? Jika tidak, dia sudah berulang kali menantang keluarga Shen kami. Apakah kamu pikir saya akan membiarkannya pergi dengan aman hari ini? Hari ini saya tidak akan menghancurkan bajingan ini dengan baik. Jika tidak, nama saya Shen Yu akan saya balik tulisannya. Ingin bertarung? Lu Jingshen, apakah kamu sudah gila? Bertarung dengan mereka, kamu akan mengalami kerugian besar. Aku bilang, aku tidak akan mengalami kerugian. Apakah kamu percaya? Apa yang kalian semua lakukan? Pesta perayaan yang bagus ini dibuat berantakan seperti ini oleh kalian.
Direktur Wang, saya sungguh minta maaf, ada sedikit kejadian tak terduga. Ada orang yang tidak tahu diri di sini. Membuat onar di sini, membuat Anda kaget, kami sedang menanganinya. Orang inilah yang memukul saya, dan juga menghancurkan tempat ini. Hari ini kita pasti tidak bisa membiarkannya pergi dengan mudah. Ini, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Anda adalah Direktur Wang kan? Kebetulan Anda datang, Tuan Muda kedua Shen ini. Baru saja di depan semua orang, dengan kata-kata yang sangat tidak senonoh. Secara terbuka menghina Nona Suan ini, menurut saya saja. Di pesta yang Anda selenggarakan, terjadi hal yang tidak bermartabat seperti ini. Yang menginjak-injak martabat orang lain. Bukankah dia seharusnya minta maaf? Saya minta maaf? Siapa kamu? Kamu gila ya, Tuan Muda kedua Shen. Apa yang dikatakan oleh Tuan ini benar. Grup Dingseng kami selalu memperhatikan tanggung jawab sosial dan citra publik perusahaan, terutama menjunjung tinggi penghormatan terhadap wanita. Dan menjaga tatanan moral yang baik. Kamu di tempatku. Secara terbuka menghina wanita dengan kata-kata kasar, dampaknya sangat buruk. Direktur Wang, Xiaoyu masih muda, dan tidak tahu apa-apa. Bos Shen, jika bahkan penghormatan dasar pun tidak bisa dilakukan. Saya sangat meragukan, apakah budaya perusahaan Shen sesuai dengan filosofi kerja sama kami. Jika masalah ini menyebar keluar, itu akan sangat merusak reputasi kita berdua. Sepertinya saya perlu meninjau kembali hubungan kerja sama kita. Shen Yu, minta maaf. Maaf. Tadi saya bicara sembarangan, sudah menyinggung Nona Su. Hanya minta maaf saja? Bungkuklah dong. Jangan terlalu menindas orang. Sudahlah, mari kita pergi. Direktur Wang, bisakah kami pergi sekarang? Tentu silakan saja. Siapa sebenarnya orang ini? Kenapa Direktur Wang mau menuruti segala katanya? Pasti ada sesuatu yang tidak beres di sini. Baiklah. Suan, Kenapa? tadi kenapa kau menghalangiku? Kau yang kubawa masuk. Kalau ada apa-apa, aku yang bertanggung jawab. Bukan karena. Karena apa? Jangan-jangan kau pikir aku suka padamu? Aku tidak bilang begitu. Kenapa kau berpikir begitu, ya? Sedang melawan nalurimu sendiri? Konyol. Jangan-jangan kau pertama kali Ciuman. Bukan begitu. ciuman, loh. Bukan begitu. Pelankan. Jangan terburu-buru. Hei, Kejadian tadi, salahku. Suan, kau sedang apa? Asal-usul Lu Jingshen, sudah diselidiki? Pak Shen, sudah pakai semua saluran yang bisa digunakan.
tapi sama sekali tidak ketemu. Sepertinya Lu Jingshen bukan nama aslinya. Sama sekali tidak ada informasi tentang orang ini. Tidak ketemu? Orang yang hidup, kok bisa tidak ketemu? Ya, seolah-olah semua informasi tentangnya sudah dibersihkan habis-habisan sebelumnya. Astaga, aku kemarin malam ngapain sih? Aku ini terlalu berdosa. Sekarang, hubungan kita seperti apa? Pasangan one night stand. Suan, aku serius bertanya padamu. Aku baru saja keluar dari kuburan pernikahan. Belum 2 hari menikmati udara segar. Tidak mau cepat-cepat lagi memasukkan diriku ke dalam hubungan baru. Antara kita, anggap saja sebagai komunikasi lintas generasi yang sukses. Kalau begitu, komunikasi kita terlalu dalamnya. Lucu, pertahankan. Hari ini, ikut aku keluar. Bagaimana? Wan, kau juga datang bernostalgia ke sini? Pak Shen terlalu banyak berpikir. Saat itu aku meneleponmu. Kamu sedang apa? Sengaja membuatku mendengar itu, hanya untuk memancingku. Suara-suara itu. Apa kamu paranoid? Aku menutup teleponmu karena aku sama sekali tidak ingin mendengar omong kosongmu. Sudah selesai? Ya, Sedang menunggu karyawan menghitung. baik. Aku heran kenapa kamu bisa ada di sini. Kamu tidak mungkin menjual hadiah cinta kita untuk memelihara si miskin ini, kan? Pak Shen bercanda. Meskipun bukan begitu, kalaupun iya, itu adalah kehormatanku. Kenapa? Kamu cemburu? Suan, jangan merendahkan dirimu hanya untuk membalas dendam padaku. Lihat dirimu sekarang seperti apa. Nona Su, Anda yakin ingin menjual barang-barang ini secara konsinyasi? Termasuk kalung edisi terbatas ini, anting-anting berlian ini. Buang semuanya. Kamu akan menjualnya? Kamu sangat butuh uang? Apa yang tidak dilihat, hati tidak gelisah. Melihat barang-barang ini. Ingat pernikahan yang gagal dan orang yang tidak layak. Nona Su, mengapa harus begitu? Semua ini dipilih dengan hati-hati oleh Pak Shen, mewakili masa lalu kalian. Aku tidak mengizinkanmu menjualnya. Tidak boleh. Pak Shen, sekarang ini adalah properti pribadiku. Kalau kamu tidak rela, beli kembali dengan harga pasar. Pak Shen, ini tidak sepadan. Sekretaris Lin, nasihat apa? Pas untuk kubeli dan berikan padamu. Oh ya, termasuk semua barang-barang lainnya untuk para wanita-wanitanya. Berapa harganya? Aku beli semuanya. Lupakan saja. Sekarang pura-pura dermawan, untuk siapa? Suan, kamu berhenti. Pak Shen, perhiasan-perhiasan ini. Tidak jadi. Pak Shen, kalau semua ini milikku, betapa baiknya. Pak Shen, Anda mencari saya? Hari ini, kamu sangat cantik.
Aku selalu berdandan dengan penuh perhatian, hanya saja Anda tidak pernah peduli. Baiklah, mulai sekarang. Sering-seringlah berpakaian seperti ini. Sejak Anda bercerai dengan wanita itu, Tuan, Anda tidak pernah menyentuhku lagi. Apa yang kamu katakan? Aku bilang dia pantas diceraikan. Dia sudah membuatmu terluka. Siapa yang izinkan kamu menyebutnya? Tuan Shen, Kalau bukan karenamu yang selalu mengadu domba di hadapannya, dia takkan pergi begitu tegasnya. Tuan Shen, lihatlah aku. Aku lebih... Jangan sentuh aku. Tuan Shen, lihatlah aku. Aku bisa berubah. Aku bisa meniru gayanya. Aku bisa apa saja. Pergi. Aku tak mau melihatmu. Selanjutnya mau kemana? Ke barat kota. Ada janji untuk bicara bisnis. Setelah selesai, bagaimana menghubungimu? Ada detail kerjasama yang ingin dibahas lebih lanjut. Antara kita, kerja sama apa? Komunikasi lintas generasi tadi malam. Sudah lupa? Tempat itu jauh sekali. Nyalakan lokasimu, biar aku jemput. Apa-apaan? Tolong. Siapa yang menyuruhmu? Suan, aku ingin lihat. Setelah kau jadi sampah, Sebentar lagi kau tahu. apakah Tuan Shen masih akan merindukanmu? Dasar perempuan sialan. Aku akan habisi kau. Lepaskan. Tolong. Nah, begitu. Tolong. Hentikan. Kalian. Siapa yang menyuruhmu? Ini tak bisa kukatakan. Aku tanya terakhir kali. Siapa yang menyuruhmu? Apakah adalah Nona Lin Wei? Dia memberiku 100.000. Katanya setelah berhasil, akan tambah 100.000 lagi. Tuan Shen. Apa yang kau lakukan pada sekretarimu lagi? Bawa dia, serahkan ke polisi. Jangan, ampunilah aku. Sakit? Wan, maafkan aku. Ini salahku. Selama ini, aku selalu menyesal. Menyesal tidak melihat wajah asli Lin Wei lebih awal. Aku menyesal membuatmu menderita begitu banyak. Kau tertawa apa? Shen Yan. Jangan pura-pura. Kau tak lelah? Apa? Maksudmu kau sudah tahu dari awal. Lin Wei akan menculikku? Aku tak paham maksudmu. Kalau kau tidak tahu dari awal, bagaimana mungkin kau muncul tepat waktu? Kamu selalu seperti ini, ingin melihatku dipermalukan. Mendorongku ke neraka dulu, lalu berdiri di atas tinggi. Berperan sebagai penyelamat untuk muncul. Hari itu adikmu mempermalukanku di pesta. Kamu jelas-jelas bisa menghentikannya. Dan juga saat pertama kali kita bertemu. Lepaskan saja, kan kita sudah sepakat, kalah satu ronde, lepaskan satu pakaian. Aduh. Cepat lepaskan, ayo cepat. Cepat. Cepat saja, lepaskan. Kamu masih mau minta bantuan kami atau tidak?
Cepat. Cepat lepaskan. Cepat saja. Semua keluar. Kenapa kamu keluar bekerja seperti ini? Aku butuh uang untuk menyelamatkan ibuku. Ikutilah aku. Biaya pengobatan ibumu, aku yang tanggung semuanya. Kamu jelas-jelas bisa menghentikannya, tapi kamu harus menunggu sampai aku. Dalam kondisi paling memalukan baru mau muncul. Jadi, kamu sekarang menyalahkan penyelamatmu? Kamu selalu seperti ini, dorong aku ke jalan buntu dulu. Lalu muncul dengan sikap sebagai penyelamat, Shen Yan. Permainan seperti ini, kamu tidak bosan mainkan? Ya, semuanya aku yang atur. Karena aku terlalu mengenalmu, hanya saat kamu paling putus asa, baru kamu mau patuh padaku. Gila, orang sepertimu tidak pernah pantas mencintai siapapun. Juga tidak pantas dicintai. Kamu sama sekali tidak mengerti apa itu cinta. Kamu cuma orang egois yang dengan buruknya berperan. Permainan sebagai orang yang mencintai. Kamu pikir kasih beberapa bunga, ucap beberapa kata manis itu sudah cinta? Tidak, kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Kamu selamanya adalah orang kosong yang egois dan tidak punya perasaan. Suan. Kata-katanya harus sekejam itu? Yang aku ucap semuanya fakta. Shen Yan, kamu sebesar ini. Tidak ada yang pernah memberitahumu yang sebenarnya? Baik, kalau kamu memang memandang rendah aku begini. Kalau gitu cari cara sendiri untuk keluar dari situasi ini. Tolong, adakah orang di sini? Tolong, adakah orang di sini? Ada orang? Shen Yan, kamu bajingan, aku. Aku akan membencimu. Suan. Bertahanlah. Ini ulah Shen Yan dan Lin Wei. Jangan tanya lagi. Mereka orang berkuasa, kamu takkan bisa melawan. Lupakan saja. Lu Jingshen, di dunia ini tidak pernah ada keadilan yang datang tiba-tiba. Akan kubuat kau tahu. Apa itu keadilan dari langit? Bos Shen, aku salah. Aku benar-benar sesaat linglung. Karena aku terlalu mencintaimu, sampai begini. Apakah ini cinta? Ternyata kau sama sepertiku. Orang kosong yang tak tahu cara mencintai. Cukup. Jangan pukul lagi. Sekretarisku, wajahnya penuh luka. Bagaimana aku bawa dia keluar? Bos Shen, Ketua Dewan Direksi Grup Shengxi. Berharap dapat bertemu segera dengan Anda. Itu, pengendali di balik layar, setengah modal Cina Timur. Semangat Alice bisa membuat setengah perusahaan kota ini. Raksasa yang mengocok ulang. Dulu aku ingin kerja sama, selalu ditolak. Yakin itu Grup Shengxi? Iya. Asisten khusus pihak lawan baru telepon, nada formal. Balas,
Waktu dan tempat mereka tentukan, aku siap kapan saja. Siap. Direktur Wang, Bos Lee, lama tak jumpa. Bos Wang, sudah lama mendengar nama Anda. Direktur Wang. Iya. Kamu. Bagaimana mungkin? Ternyata kau sembunyikan identitas selama ini. Bos Shen. Ini adalah ketua dewan direksi grup Shengxi. Bapak Lu Ming'an, sebelumnya banyak kesalahpahaman. Tapi Bos Lu, orang besar berhati lapang, segelas anggur hapus permusuhan. Bos Shen, cepat bersulang, proyekmu ada di tangan Tuan Lu. Direktur Lu, saya bersulang untuk Anda. Tuan Lu ini. Sepertinya ada urusan pribadi ya. Memang ada dendam pribadi. Hanya saja, bukan aku. Jingshan, kenapa janjian di tempat seperti ini? Orang yang kutunggu, dia datang. Apa maksudmu? Maksudku sederhana. Tolong untuk perilakumu kemarin. Minta maaf pada Nyonya Su. Kamu ngomong apa sih? Perlu kuulangi lagi. Kalian sebenarnya apa hubungannya? Aku sudah bilang berkali-kali. Aku adalah pemuja wanita ini. Selain itu, proyek pengembangan distrik timur yang sedang diperjuangkan mati-matian oleh grup Shen. Shengxi sebagai investor utama. Menurutku sangat perlu. Untuk mengevaluasi ulang budaya perusahaan mitra. Dan integritas penanggung jawabnya. Jika permintaan maaf dan rasa hormat dasar saja tidak bisa dilakukan, maka aku sangat meragukan. Shen, apakah punya visi untuk menangani proyek penting? Pak Shen Palu benar. Di dunia bisnis, harmoni itu berharga. Cepat minta maaf, masalah ini selesai. Kita semua bisa lanjutkan. Atau tinggalkan proyeknya, Pak Shen. Kamu pilih. Kamu ngapain? Menepati janjiku, mengembalikan keadilan untukmu. Dia tidak akan minta maaf. Dia orangnya sombong, paling gengsi. Suan. Kejadian kemarin. Salahku. Aku minta maaf padamu. Menikah 3 tahun, berapapun kami bertengkar. Dia tak pernah minta maaf. Selama ini kukira. Itu sifatnya, sombongnya mendarah daging. Ternyata, saat itu aku di hatinya, sama sekali tak berharga. Untuk membuatnya menunduk minta maaf. Kurang tulus. Maaf. Tolong maafkan aku. Cukup. Lagi nonton drama ya? Giliranmu. Aku juga minta maaf, Nona Su, maafkan aku. Aku hanya sesaat tergoda, kumohon maafkan aku. Permintaan maafmu tak berharga. Yang harus kau lakukan adalah menyerahkan diri ke polisi. Jelaskan kejahatanmu menyewa orang untuk menculik dan berniat melukai orang. Direktur Shen, tolong selamatkan aku. Direktur Shen, lihatlah. Aku sudah bertahun-tahun bersamamu, tolong selamatkan aku. Direktur Shen. Ketua Lu, apakah kau benar-benar ingin menghabisi aku? Aku berbeda dengan Direktur Shen.
Aku tak akan melindungi satu orang di sekitarku yang melakukan kejahatan. Jika tidak, aku akan meragukan integritas bisnis, karakter, dan batas bawahnya. Apakah sama seperti sekretarisnya? Direktur Shen. Siapa Lin Wei? Ada yang melaporkanmu terlibat penculikan. Ikut kami untuk menerima penyelidikan. Direktur Shen, tolong selamatkan aku. Direktur Shen, tolong aku. Direktur Shen. Direktur Shen, tolong aku. Direktur Shen. Nona Su, ternyata ini salah paham. Kau telah menderita. Wan Wan, kau hebat sekali. Bagaimana caramu mendapatkan pria seperti Tuan Lu? Ajarilah kami. Suan. Sudah selesai? Bisa pergi sekarang? Permisi. Sudah bangun? Minum air, semoga lebih nyaman. Lu Jingshen. Kau sebenarnya siapa? Namaku asli adalah Lu Ming'an. Pewaris tunggal grup Shengxi. Bangsawan sejati ternyata ada di sampingku. Kau tidak senang? Tidak. Kau jelas tidak senang. Apakah aku marah atau tidak? Begitu penting? Sangat penting, karena aku sangat peduli padamu. Kamu. Apakah ini pengakuan cinta? Perasaanku padamu, bukankah kau sudah tahu? Hati-hati. Suan. Kalau begitu, bisakah aku mencarimu lagi? Tidak boleh. Jangan cari aku lagi. Aku akan segera bekerja. Nanti akan sangat sibuk. Jangan cari aku lagi. Antara kita berakhir di sini. Apa mataku tidak salah lihat? Wanita. Adikku, pohon besinya akhirnya berbunga. Halo, Ami. Sekarang juga, selidiki sampai jelas. Baru saja keluar dari Deep View Villa. Semua data tentang wanita itu. Bagus. Kak, kenapa kamu datang ke sini? Apakah otakmu ada masalah? Berkencan dengan wanita yang sudah cerai, dan yang dulu juga dikabarkan naik jabatan dengan tipu muslihat. Dia jelas-jelas wanita yang mata duitan dan pernah selingkuh. Kak, informasimu sudah ketinggalan zaman. Dia yang putus dengan Shenyan, menyewa aku untuk acting. Hanya untuk membuat mantan suaminya marah. Acting? Menurutku, kamu itu beneran jatuh cinta walaupun awalnya cuma main-main. Kamu dimanfaatkan dia tapi malah bantu dia menghitung uang loh. Dimanfaatkan oleh dia ya? Itu malah cukup menarik. Nanti kalau dia sudah capek main-main, atau mantan suaminya mau balikan dengannya. Lihat nanti kalau dia menendangmu pergi, kamu mau nangis ke siapa? Itu tidak perlu kakak yang repot-repot khawatir. Tidak, kamu. Nona Su, riwayatmu menunjukkan bahwa kamu memiliki jeda karir selama 3 tahun. Periode jeda karir selama 3 tahun. Bisakah kamu jelaskan itu? Selama periode ini, alasan utamanya adalah masalah keluarga saya. Tapi saya tidak pernah meninggalkan profesi saya. Selama ini saya terus belajar mandiri dan menyelesaikan beberapa desain pribadi. Anda bisa melihat portofolio desain saya. Maaf Nona Su, kami lebih memilih untuk merekrut kandidat yang memiliki pengalaman kerja berkelanjutan.
Terima kasih atas partisipasimu. Halo, Apakah ini Nyonya Suan? Halo, kami dari Xiaohua Design, presiden kami. Telah melihat karya desain yang kamu unggah di platform. Sangat mengapresiasi karya kamu dan ingin mengundangmu untuk bertemu dan membicarakannya lebih lanjut. Apakah kamu tertarik dengan ini? Xiaohua Design. Tentu saja saya tahu perusahaan ini. Saya sangat tertarik. Bos Meng, Nona Su sudah datang. Halo Nona Su, senang bertemu denganmu. Halo Bosman. Ini adalah portofolio saya. Sudah sampai di tanganku, aku pasti akan bongkar. Wajah aslimu sampai bersih. Menarik, Nona Su, beberapa desainmu ini benar-benar menonjol banget di tengah karya para orang biasa lainnya. Sangat berani dan out of the box. Bosman telah memuji saya. Jangan rendah hati, aku bilang ya, barang-barang yang ada di pasaran sekarang. Sampai bikin aku mual melihatnya. Jeda karir selama ini, menurutku kamu itu sedang berkembang diam-diam kan? Menyiapkan kejutan besar ini. Bukan itu. Aku. Oke, itu kamu. Besok mulai kerja, jangan terlambat. Ah. Hang. Klien hari ini benar-benar tulang yang sulit digerogoti. Nanti kamu harus bantu saya menambahkan beberapa pengetahuan profesional di bidang desain. Hang. Presiden Shen, silakan lewat sini. Presiden Shen, ini adalah desainer perusahaan kami. Suan. Ini Presiden Shen dari grup Shen. Kalian berdua sudah kenal sebelumnya? Presiden Shen, saya sudah lama mendengar nama Anda. Presiden Meng, mari kita bahas proyeknya dulu saja. Aduh, maaf ya, saya permisi sebentar. Saya mau ke kamar kecil dulu, kalian bicara duluan. Tak kusangka, kamu malah bisa jadi sekretaris Meng Xiao. Kukira, sepanjang hidupmu kemungkinan besar hanya akan bergantung hidup pada pria, bukan padaku ya, itu pasti orang lain. Presiden Shen, kamu masih belum belajar menghormati orang lain. Halo. Bicara. Apa? Kamu yakin? Sumber informasinya pasti terpercaya? Oke, aku tahu. Perselingkuhanmu. Itu bohong ya? Apa? Lu Jingshen itu yang kamu minta main drama bareng kan? Untuk balas dendam karena aku cuekin kamu, memaksa aku memperhatikanmu, benar kan? Presiden Shen, imajinasimu sungguh terlalu luas. Kamu pakai cara ini untuk menarik perhatianku. Itu artinya kamu masih ada aku di hati kan? Kamu masih cinta aku kan? Hubungan kita sudah berakhir sejak lama. Tidak, belum berakhir. Selama kamu masih cinta aku, itu belum berakhir. Sepertinya urusan bisnis hari ini tidak bisa dibahas. Saya permisi dulu. Halo. Saya ada urusan mendadak di sini harus segera ditangani. Saya pergi dulu. Kamu bicara baik-baik dengan Presiden Shen, pastikan detail kerjasama. Semua terhubung dengan jelas. Proyek ini, serahkan sepenuhnya padamu untuk bertanggung jawab. Jika berhasil dapatkan kontraknya, masa percobaanmu akan dihapuskan, kamu langsung jadi karyawan tetap. Aku tidak percaya, setelah selesai salah persepsi besar perselingkuhan ini, pasangan yang menderita ini tidak bisa bersatu kembali. Nanti setelah kalian baikan, adikku yang bodoh itu juga harus melihat dengan jelas di hati Suan ini. Akhirnya berisi siapa? Lebih baik cepat menyerah.
Lihat taman ini, sama persis dengan 5 tahun lalu. Saat pertama kali kita datang ke sini. Bercanda, Tuan Shen. Pemandangan memang masih sama. Tapi hati manusia sudah lama berubah. Tidak berubah, Wan Wan, aku mencintaimu. Beri aku kesempatan lagi, baik? Biarkan aku menebusmu. Oke? Ya, begitu, cium dia. Tuan Shen, tolong jaga sikap. Kalau kita saling mencintai, apa yang kamu pikirkan? Sudah kubilang. Dari awal sampai akhir hanya kamu seorang. Aku tidak akan seperti dulu lagi. Asalkan kamu mau kembali. Aku bisa melakukan segalanya untukmu. Kalau dia begitu bersemangat berakting cinta, mending aku manfaatkan saja. Wan Wan, akhirnya kamu. Pemandangan di sini benar-benar sama. Kadang-kadang, saat menyetir aku tak tahan, berputar untuk melihatnya. Asalkan kamu mau kembali. Tempat ini bisa jadi tempat favorit kita kapan saja. Posisi Nyonya Shen juga selalu kusimpan untukmu. Shen Yan, perjanjian cerai ini kamu yang tanda tangan, sekarang bilang begitu. Kasihan padaku. Atau, Bagaimana mungkin aku? tapi serius, keluar dari perlindunganmu, dunia luar. Lebih menantang dari yang kubayangkan. Mau membuktikan diri lebih sulit daripada jadi Nyonya Shen. Shen Yan, proyek itu sangat penting bagiku. Bukan hanya pekerjaan, tapi langkah pertamaku memulai lagi. Kamu akan mendukungku, kan? Ternyata, tanpaku dia tak bisa apa-apa. Dia butuh aku. Tentu saja. Langkah pertamamu kujaga, kontrak, kutandatangani. Terima kasih. Ternyata, dengan sedikit tipu daya, mereka rujuk. Adikku benar-benar bodoh. Dia tetap butuhku. Apa mandiri? Cuma keras kepala. Akulah yang paling mengerti dia di dunia. Lu Jingshen, apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Sekretaris Li, masuk sebentar. Tolong pesan 99 mawar, buktikan untuk Suan. Baik Tuan Shen, perlu kusertakan kartu? Tidak perlu. Aku yang antar langsung. Dia lihat aku. Pasti paham maksud hatiku. Pak Meng, Pak Shen sudah setuju secara lisan. Sebentar lagi akan datang ke perusahaan untuk menandatangani dokumen. Oh. Cepat sekali berhasil, ternyata. Nona Su sangat pandai menghadapi pria. Terlalu berlebihan, Pak. Saya hanya tahu tugas saya. Dan berusaha untuk kepentingan perusahaan. Serta mencari tempat untuk diri sendiri. Pergi, ambilkan saya segelas air. Air hangat. Ternyata, hanya tahu tugas saja belum cukup. Di dunia kerja, seringkali detail yang menentukan ketinggian seseorang. Atau bisa dikatakan, seberapa jauh bisa melangkah. Di sini, tidak ada tempat untuk ketidakjelasan dan noda. Bersihkan.
Kalian sedang apa? Lu Jinshen. Kenapa kamu di sini? Sudah, Suan. Kamu keluar dulu. Kakak. Kenapa kamu memperlakukannya seperti itu? Apa yang saya lakukan? Sebagai atasan, menyuruh bawahan menanggung konsekuensi kesalahannya. Ada masalah apa? Saya sedang membelamu. Tidak perlu. Urusanku, jangan ikut campur. Tidak usah ikut campur. Kalau begitu, bagaimana jika Suan yang kamu pikirkan sudah lama berbaikan dengan mantan suaminya, Shenyan, dan sudah rujuk kembali? Tidak mungkin. Lihat sendiri. Mengunjungi tempat kenangan, berpelukan mesra. Masih bisa dipalsukan? Dia mempermainkanmu, kamu malah membelanya di sini. Foto ini tidak membuktikan apa-apa. Tidak percaya? Tunggu saja di sini, lihat baik-baik. Bagaimana Suan MU tersenyum manis pada Shenyan, sambil menerima kontrak yang penuh kenangan lama. Wan, untukmu, merayakan awal baru kita. Terima kasih. Pasien, mari kita urus bisnis dulu. Tentu. Kalian benar-benar rujuk kembali? Pak Lu, ini sepertinya bukan urusanmu, ya? Suan, kamu baru saja keluar dari sangkar itu. Sekarang mau balik lagi dengan penuh harapan? Kamu bodoh banget. Pak Lu, ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Wan. Perlu aku menghindar sebentar? Tidak perlu. Kita lanjutkan saja. Abaikan dia. Baiklah. Terima kasih, pasien. Nanti, kita pergi ke restoran Prancis yang dulu sering kita kunjungi. Bagaimana? Tidak mau. Kalau besok, Besok aku juga sibuk. akhir pekan ini pasti bisa kan? Tempat yang dulu sering kita kunjungi. Pasien, kurasa kamu salah paham. Aku tidak punya kewajiban untuk menemanimu mengingat masa lalu. Kenapa? Kok tiba-tiba berubah sikap? Karena kontraknya sudah ditandatangani. Pak Meng, kontrak yang kamu minta sudah ditandatangani. Kamu cuma memanfaatkanku untuk menandatangani kontrak. Terus kenapa? Bukankah kamu juga memanfaatkanku? Untuk membuktikan kamu lebih hebat dari Lu Jinshen? Hubungan kita dari awal sudah penuh dengan pemanfaatan, kebohongan, dan perhitungan. Sampai sekarang, masih berhayal apa lagi? Baik. Aku meremehkanmu. Bukan kamu meremehkan aku. Tapi kamu tidak pernah benar-benar mengenaliku. Aku memang wanita yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuanku. Wan. Kamu benar-benar tidak punya perasaan apa-apa lagi padaku? Tidak ada lagi. Sejak kamu berulang kali muncul di hadapanku dengan wanita yang berbeda-beda, cintaku padamu sudah lama habis terkikis. Ketidakrelaan sekarang cuma karena ego posesif. Baik. Kamu memang kejam. Kamu ketawa apa? Aku tadi benar-benar hampir mati ketakutan. Kalau kamu benar-benar balikan dengannya. Saya sudah memutuskan. Apakah saya harus jadi orang ketiga untuk merebutmu dari dia? Tidak ada yang namanya orang ketiga sepihak. Tapi kita sudah melakukan hubungan. Halo, jaga perilaku dong. Ini tempat umum loh. Kak. Sekarang, apakah kamu masih menentang hubungan kami? Tunggu sebentar. Kalian berdua itu kakak dan adik? Ya, setelah orang tua kami bercerai, aku menggunakan nama belakang ayah, dan dia menggunakan nama belakang ibu. Kami masing-masing mewarisi satu perusahaan, hampir. Tidak ada orang yang tahu hubungan sebenarnya kami. Lalu bagaimana kalau aku tiba-tiba mengetahuinya? Aku tidak akan dibunuh kan?
Nona, ini negara hukum loh. Belum tentu juga. Bagaimanapun, aku sudah merasakan sendiri tindakan tegas Direktur Meng. Oh, ceritakan apa yang terjadi. Kamu yang sengaja merencanakan agar saya menangani kontrak dengan Shen Yan kan? Bahkan Shen Yan sudah tahu sejak awal bahwa hubungan saya dengan Lu Jingshen itu palsu. Itu juga rencanamu kan? Cerdas. Kamu tidak marah? Aku bisa mengerti demi adikmu. Aku hanya ingin tahu. Kontrak sudah saya tanda tangani. Bisakah saya tinggal di sini? Kamu sangat menginginkan pekerjaan ini? Sangat menginginkannya. Saya butuh mendapatkan pengakuan yang sebenarnya di dunia kerja. Dan membuktikan nilai saya. Bisa menyesuaikan keadaan, tahu memanfaatkan kesempatan, bahkan tidak ragu menggunakan cara apapun. Sejujurnya, tipe wanita seperti ini tidak saya sukai. Tapi, di dunia bisnis, saya sangat menghargainya. Selamat bergabung dengan Zhao Hua. Terima kasih Direktur Meng. Silakan pergi, kantormu sudah disiapkan untukmu. Dia pergi begitu saja. Memangnya bagaimana lagi? Apakah kamu harapkan dia berpamitan denganmu dengan penuh kelembutan? Jangan lupa, dia belum menerima hubunganmu loh. Tidak masalah. Masih ada banyak waktu ke depan. Cepat turun. Kaki tangga longgar, tidak aman. Rusak nih. Tangga rusak, tidak boleh dipakai. Sudah ditempel hampir sebulan, kamu tahu kan bagaimana kinerja Departemen Administrasi. Tapi dokumen ini saya butuh hari ini. Ke kiri. Sedikit lagi ke kiri. Oke, dapatkan. Waktu kerja. Kalian lagi ngapain? Pak Meng, aku cuma ambil dokumen. Tangganya rusak. Iya kan? Memalukan. Tuan Muda Lu, kamu tiap hari datang ke sini kayak kerja. Yang tahu kamu adikku, yang enggak tahu. Malah ngira Zhao Hua udah kamu akuisisi. Mau inspeksi diam-diam gitu? Gimana lagi, Kak? Orang yang aku suka ada di sini. Harus rajin dong. Biar sering kelihatan. Jadi, setelah beberapa hari ini, progresnya udah berapa persen? Untuk saat ini, stabil di 0. Jangan lama-lama. Malam ini juga, bilang aja langsung. Suan. Aku ada yang mau bilang. Aku duluan ya. Dulu, ibuku sakit parah. Butuh uang banyak. Jadi aku kerja di KTV. Disitulah aku ketemu Shen Yan. Aku tahu, dia kaya dan punya kuasa. Satu-satunya yang bisa kuandalkan. Penolong. Jadi, aku habiskan segala daya upaya. Pakai segala cara buat merayunya, akhirnya berhasil naik kelas. Jadi Nyonya Shen yang terpandang. Lihat. Aku tuh orang yang demi uang. Bisa jual diri, pakai segala cara buat naik kelas. Terus?
mau bilang cinta lagi? Kamu pikir aku peduli? Masa lalumu, itu demi bertahan hidup. Jalan yang terpaksa kamu lalui. Itu berat. Tapi itu bukan alasan buat nolak kamu sekarang. Tapi, Lu Jingshen, aku nggak berani ambil risiko. Perkawinan itu kayak benteng terkepung. Aku baru aja keluar. Aku nggak punya keberatan buat masuk lagi. Aku nggak sanggup kalah lagi. Aku ngerti. Aku nggak maksa. Kita berdua sekarang. Juga nggak perlu langsung tentuin hubungan apa. Kamu boleh pelan-pelan. Aku mau nunggu. Sampai kamu pelan-pelan buka hati. Sampai kamu percaya sama aku suatu hari nanti. Tuan Lu yang hebat. Benar-benar bisa dipanggil begitu saja oleh orang seperti aku. Dan diusir begitu saja. Mau. Suan. Kalau kamu suka sama aku, Suan, kamu hancurkan aku. Mari mati bersama. Lu Jingshen. Kenapa bisa begini? Semua salahku. Kalau bukan karena aku, kamu takkan mengalami nasib sial ini. Aku jawab pertanyaanmu tadi. Sebenarnya, aku sudah lama suka padamu. Orang bisa tetap sadar dan terkendali. Tapi perasaan tak bisa dibohongi. Sejak hari itu, saat kita menari, hatiku sudah tertarik padamu. Kalau statusmu bukan seperti ini, mungkin aku benar-benar akan menjagamu, lalu tanpa malu mengikatmu di sampingku. Setiap hari, kamu tinggal di rumah dengan manis. Tak boleh pergi kemana-mana. Lucu kan? Aku punya pikiran mengerikan seperti ini. Lu Jingshen, cepatlah sadar. Jangan siksa aku lagi. Aku baru mulai hidup baru. Aku tak ingin kehilangan cinta selamanya. Lu Jingshen. direkam? Aku takut kamu mengingkari. Kamu sudah sadar dari tadi? Baru bangun beneran. Kepala masih pusing, cuma beruntung aja. Baru bangun. Langsung dengar ada yang menyesal dan kembali ke jalan benar. Kelihatannya kamu baik-baik aja. Masih sempat bercanda. Suan. Perkataan yang terucap, air yang tumpah. Aku serius. Sembuhkan dulu lukamu. Pacarku. Harus yang sehat. Semua tidak memenuhi syarat, keluar semua. Beberapa ini, semuanya disaring sesuai riwayat hidup yang Anda minta. Apa yang tidak memuaskan? Penampilannya kurang? Tinggi 165-168, tubuh ramping. Tapi tidak kurus kering, rambut hitam lurus panjang, ujungnya sedikit bergelombang alami, kulit harus putih, putih dingin. Bentuk wajah oval standar, mata harus inner double eyelid. Ujung mata sedikit terangkat ke atas, warna pupil. Harus agak terang. Ini kan persis. Nona Suan, pergi. Kamu dipecat. Cepat pergi dari sini. Diberhentikan ya sudah, aku juga sudah lama nggak betah. Di sampingmu nggak ada untungnya, sehari-hari. Harus tahan dengan mood MU yang naik turun. Lin Wei sampai gila karena kamu, masuk penjara. Nggak heran Nona Su mau cerai sama kamu, orang sepertimu. Pantas saja hidup sendirian sampai tua.
Ayo naik, pasien. Wah, perhatian banget. Perlakuan khusus untuk pasien cuma sekali ini. Kalau gitu, aku harap lukaku ini sembuhnya pelan-pelan. Wan, Ham, pesta ulang tahunmu, aku ingin buat yang meriah. Aku mau manfaatkan kesempatan ini, umumkan resmi hubungan kita. Mulai dari sekarang, aku adalah orangmu. kalau begitu, nanti nggak ada obat penyesalan. Di hidup ini, hidup berikutnya, nggak akan menyesal. Wan. Selamat ulang tahun. Cuma sekarang, yang temani kamu tiup lilin bukan aku lagi. Minta tolong sama aku. Shen Yan. Kasih, kekanak-kanakan banget sih, aku lapar. Nggak boleh. Dia cinta sama aku. Nggak bisa. Aku harus cari dia. Aku harus tanya langsung padanya. Terima kasih atas kehadiran semua, lewat kesempatan ini. Aku ingin perkenalkan identitas baruku pada semua. Aku adalah pacar dari Nona Su ini. Wah, lilinnya sudah ditiup. Cepat ayo minum bergantian gelas. Cepat cium lagi, cepat. Gimana menurut kalian? Cium-cium. Wan. Penjaga, tolong keluarkan tuan ini. Wan, jangan usir aku. Aku cuma mau ngomong beberapa kata, habis itu langsung pergi. Aku cuma mau ucapin, selamat ulang tahun. Nggak apa-apa. Semua lanjutkan ya, cuma salah paham kecil, tolong kalian mundur dulu. Kamu datang buat apa? Wan. Aku menyesal. Menyesal apa? Aku menyesal tidak menyadari lebih awal. Aku menyesal kehilanganmu. Sampai sekarang aku baru tahu betapa aku mencintaimu. Yang kau cintai bukan aku. Shen Yan, yang kau cintai hanyalah rasa tidak rela. Perasaan kehilangan saja. Kita sudah berakhir sejak lama. Beberapa jalan, kalau salah ya salah. Meski berbalik, tak akan menemukan lagi orang yang dulu berangkat bersamamu. Tidak, kita bisa mulai lagi. Beri aku kesempatan sekali lagi. Lihat, duniaku sekarang terang benderang. Aku sudah lama tak butuh lampu redup terangmu ini. Betul. Manusia memang begitu hina. Hilang. Baru tahu menghargai. Shen Yan,
sudah lama melupakanmu. Kau juga lepaskanlah. Kita berdua butuh awal baru. Hanya selingan kecil. Mari lanjutkan yang satu ini. Untuk awal yang baru.